Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febianti Aryani. Saya adalah mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina Jakarta. Izinkan saya akan menjelaskan tentang attention economy. Apa itu attention economy dan bagaimana cara kerjanya dalam landscape digital? Attention economy adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana perhatian manusia ini menjadi komoditas yang sangat berharga di era transformasi dan digital saat ini. Nah, dalam konteks ini perhatian dianggap sebagai sumber daya yang terbatas seperti waktu dan uang. Karena jumlah informasi dan konten yang tersedia saat ini sangat melimpah. Perusahaan, kemudian juga media, platform digital ini berlomba-lomba memperebutkan perhatian penggunanya. Ada juga ciri-ciri attention economy. Di antaranya seperti informasi melimpah namun perhatian terbatas. Artinya banyaknya informasi ini menyebabkan perhatian manusia jadi sangat selektif. Kemudian juga kompetisi perhatian, di mana perusahaan, merek sosial, media sosial maksudnya, influencer dan kreator konten ini bersaing keras agar bisa dilihat dan diperhatikan penggunanya. Kemudian perhatian ini dikonversi menjadi nilai ekonomi, misalnya melalui klik, kemudian tayangan, melalui iklan, melalui interaksi. Algoritma juga memanipulasi perhatian para penggunanya. Platform seperti TikTok, Instagram, YouTube ini menggunakan algoritma untuk menjaga keterlibatan penggunanya selama mungkin. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kerja attention economy ini dalam landscape digital? Ada beberapa cara. Yang pertama, produksi konten yang berlimpah. Internet ini memungkinkan siapapun untuk bisa memproduksi dan menyebarkan konten dengan mudah, baik mulai dari melalui YouTube, TikTok, Instagram, blog, dan lain-lain. Akibatnya, jumlah informasi ini melonjak drastis, sementara kapasitas manusia ini untuk menyerap tetap sama. Kemudian cara kerja attention lainnya adalah dengan persaingan untuk mendapatkan perhatian. Setiap platform dan brand ini sebisa mungkin menarik perhatian penggunanya, misalnya melalui judul clickbait, thumbnail yang mencolok, kemudian juga algoritma yang merekomendasikan, notifikasi real time ataupun interaktivitas mulai dari likes, komentar ataupun share. Cara kerjanya lagi yaitu melalui peran algoritma. Semakin lama pengguna bertahan, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan, yang berarti akan lebih banyak pendapatan bagi platform itu sendiri. Kemudian juga dengan monetisasi perhatian, di mana semakin tinggi engagement suatu konten itu, semakin tinggi juga nilainya dalam attention economy. Misalnya Google dan Meta mendapatkan pendapatan miliaran dolar dari iklan yang berbasis perilaku pengguna. Kemudian juga cara kerjanya adalah efek psikologis. Banyak aplikasi dirancang untuk membuat pengguna ini kecanduan. Misalnya melalui push notification atau gamifikasi. Kemudian juga ini mendorong dopamine spike yang membuat pengguna ini terus kembali memperhatikan perhatian sebanyak mungkin. Nah, apa sih sebenarnya yang dimonetasi dari perilaku digital konsumen? Dan sebenarnya bentuk data atau perilaku pengguna yang menjadi komoditas digital itu apa? Dalam attention economy, yang dimonetisasi ini dari perilaku digital konsumen adalah data dan perhatian pengguna. Dua aset utama yang diubah ini menjadi komoditas digital oleh platform dan pengiklan. Secara sederhananya adalah semakin lama dan intensif seseorang menggunakan platform digital, itu semakin banyak datanya yang dikumpulkan dan dijual atau dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Nah, bentuk perilaku atau data digital yang menjadi komoditas dalam attention economy itu ada dua, yaitu data perilaku dan juga minat atau preferensi psikografis. Data perilaku itu contohnya apa? Data perilaku itu contohnya apa yang kita klik, berapa lama kita menonton video, apakah kita scroll cepat atau lambat, kemudian juga halaman apa yang sering kita kunjungi, lalu jam berapa kita aktif di media sosial, kemudian juga produk apa yang kita masukkan ke dalam keranjang tapi kita tidak beli.
itu masuk dalam data perilaku. Bagaimana cara memonetisasinya? Nah, platform seperti Google dan Meta ini mengumpulkan perilaku ini untuk menyediakan iklan yang sangat terpersonalisasi. Kemudian menjual ruang iklan dengan targeting yang sangat presisi. Semakin akurat perilaku pengguna yang dipetakan oleh Google dan Meta ini, semakin mahal harganya yang bisa ditawarkan kepada pengiklan. Nah, bentuk perilaku lainnya adalah minat dan preferensi psikografis si pengguna. Data yang menggambarkan tentang kepribadian, gaya hidup, minat, dan nilai-nilai pengguna yang disimpulkan dari interaksi digital. Contohnya apa? Misalnya akun mana yang kita follow, yang sering kita follow, kemudian topik apa yang sering kita cari, konten mana yang kita like dan share, dan musik atau film atau brand apa yang sering kita konsumsi. Nah, ini dimonetisasi. Data ini digunakan untuk membuat profil psikografis yang menggambarkan tipe pengguna. Nah, algoritma ini juga mengarahkan kita ke konten yang memperkuat minat tersebut. Dalam attention economy, di komunikasi ini bukan hanya waktu, tetapi juga perilaku dan juga psikologi pengguna. Lalu contoh nyata bagaimana? Lalu apa sih contoh nyatanya? Bagaimana brand atau platform seperti Instagram atau TikTok, Google memanfaatkan attention economy untuk kampanye pemasaran? Salah satunya contohnya adalah platform Instagram, di mana dia memanfaatkan attention economy dalam misalnya kampanye Nike, You Can Stop Us. Nah, ini dalam masa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, tujuannya adalah untuk membangun kesadaran, semangat kolektif selama pandemi COVID-19, dan juga meningkatkan brand engagement di kalangan Gen Z dan milenial. Caranya memanfaatkan attention economy bagaimana? Caranya adalah membuat misalnya visual storytelling pendek dalam format Instagram Stories atau Reels, di mana storytelling ini dikemas seperti film mini dengan emotional hook kurang lebih 15 hingga 30 detik. Kemudian juga pemanfaatan fitur autoplay-nya dan swipe up-nya membuat pengguna ini terlibat tanpa meninggalkan aplikasi. Kemudian juga algoritma Instagram ini mengamplifikasi konten viral yang banyak di-like dan dibagikan. Hasilnya gimana? Nah, hasil video kampanye ini menjadi viral karena bisa diputar lebih dari 50 juta kali dalam beberapa hari, dan engagement rate-nya ini meningkat drastis tanpa perlu mengeluarkan biaya besar seperti untuk iklan tradisional. Sebenarnya apa sih dampak etis sosial dari strategi ini bagi konsumen, dan apakah strategi ini menciptakan relasi yang adil antara brand dan audiens? Nah, strategi pemasaran dalam attention economy memang sangat efektif untuk merebut perhatian konsumen, tetapi juga bisa menimbulkan sejumlah dampak etis dan sosial yang signifikan. Misalnya, eksploitasi waktu dan perhatian sehingga memicu kecanduan pengguna. Akibatnya apa? Konsumen bisa kehilangan kendali atas waktu mereka. Perhatiannya bisa menjadi tercuri, bukan diberi secara sadar. Kemudian juga bisa memanipulasi emosi dan perilaku pengguna. Dan juga dampaknya adalah pengumpulan dan komersialisasi data tanpa kesadaran penuh. Nah, apakah relasi brand konsumen dalam attention economy itu adil? Menurut saya itu tidak sepenuhnya adil. Karena strategi pemasaran digital dalam attention economy ini menciptakan ketidakseimbangan relasi antara brand dan audiens. Karena perhatian dan data pengguna dimonetisasi secara besar-besaran, seringkali tanpa transparansi dan kesadaran penuh dari konsumen. Meskipun strategi ini sangat menguntungkan bagi brand, namun secara etis ini perlu ada pergeseran ke arah praktik yang lebih transparan, adil, dan humanistik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Juni.